Institusi kepolisian kembali menjadi sorotan. Kali ini Polsek Oebobo dinilai lamban dalam mengeksekusi putusan pengadilan setelah Polsek Oebobo kalah dalam sidang pra-peradilan yang digelar Jumat 9 Juli 2021 sore di Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang. Sebelumnya, Andri Efraim sebagai pemohon menggugat Polsek Oebobo atas penetapan tersangka terkait kasus dugaan penipuan. Dalam sidang pra-peradilan, hakim menyatakan penetapan tersangka pada Andri Efraim tidak sah. Setelah mendapatkan putusan bebas, pihak keluarga langsung menuju Polsek Oebobo menjemput pemohon. Namun ketika tiba di Polsek Oebobo, pihak keluarga harus menunggu kedatangan ke Polsek untuk mendapatkan persetujuan. Kekecewaan langsung diungkapkan pihak keluarga. Keluarga menilai Polsek lambat dalam menanggapi putusan pengadilan. Atas dasar apa Pak masih tetapkan dia di lantai? Dia sudah bebas. Nanti Pak kami tuntut lagi. Polsek Oebobo tetap kami tuntut. Ganti rugi. Ingat saja itu. Setelah menunggu lebih dari 3 jam, Kapolsek Oebobo tiba dan sempat terjadi adu pendapat antara Kapolsek dan pihak keluarga. Keluarga mempertanyakan alasan lamanya proses pembebasan. Pihak Polsek mengatakan masih belum mendapatkan amar putusan dari pengadilan. Dan keluarga, karena kita tidak serta-merta begitu harus terima di amar putusan, Ibu. Kita mengerti amar putusan, tapi tetap dia sebagai tahanan dia harus keluar. Kami bisa Karena dia sudah diputus, dia tidak bersalah, Ibu. Bagaimana dia tetap di dalam tahanan? jelaskan. Salinan ketemu. Kalau anda akan salinan hari ini tidak salah, baru besok dia tetap berarti dia sebagai tahanan. Salinannya apa? Dasarnya apa juga Ibu? Dasarnya dia ditahan sama siapa? Kan putusan di sana jelas dia sudah diputus tidak bersalah kok. Bagaimana masih ditahan di dalam? Coba. Jelaskan sama Pak. Ibu ngomong saja saya sudah mengerti. Lah iya kan itu Ibu. Salinan Salinan tapi amar. jelas di sana putusannya jelas Ibu. Saya Kalau tidak dia lewat bilang saja, dia lewat sampai besok itu saja itu sudah salah Ibu. Ibu, Tidak bisa. Ibu, tadi Pak pengacara datang mau berkomunikasi. Ya, mau, Kita tapi kan berbicara. Pak Polsek tetap tidak mau. Kita harus Kita bisa. berbicara Pak. Saya pakai otak Ya, juga. begini Bu. Kalau saya tidak ada otak, saya tidak mengerti Jadi tadi begini Ibu Bu, ngomong. dari awal kita berproses ini, Ibu sebagai keluarga sudah memberikan kuasa kepada pengacara. pengacara. Iya. Kita berhadapan sekarang ini dengan pengacara. Karena Tidak bisa. kuasanya Kami ada. keluarga juga ada. Mereka Nah. berdiri di depan kami ada di Sekarang, belakangnya. kami Bukan berarti menjelaskan. dia bicara kami tidak ada. Kami menjelaskan kepada penasihat hukumnya Ibu sebagai keluarga memberikan kuasa. Saya Kami jelas, berbicara saya kepada juga dengar. penasihat Kalau hukum. kami juga dengar. Silakan putusan. penasihat hukum memberikan penjelasan kepada keluarga, gitu. Ya, Iya. kalau Ibu menuntut penjelasan dari kami tidak memberikan Saya penjelasan. juga tanya sekarang, Ibu kalau dia, minta- dia disimpan terus di dalam sel, Nah, dia sebagai apa? Ibu minta penjelasan dari kuasa Dia hukum. sebagai apa, Pak? Karena Kan kuasa tanya hukum dia minta sebagai penjelasan apa? dari kami. Dia Kami sebagai minta apa dulu? penjelasan. Saya jawab. Tidak usah kita jelaskan. Silakan Pak menyampaikan fakta. Jadi kami tidak mau nanti Salah sebentar bagaimana, kami Pak? putusan kami belum pegang. Bu. Jelas putusan di pengadilan Ya, itu jelas. putusan Pak. dibacakan. Semua mendengar kok. Semua Ibu, keluar di wartawan. secara jelas. aturan itu Betul, Pak. putusan harus Aturan secara itu tertulis. administrasi, Pak. Tapi Secara jelas dia tertulis, itu harus Pak. keluar. Pak, tidak usah. Tidak bisa, Pak. Tidak usah, ya, sudah dulu. Silakan Pak pengacara. Pak pengacara yang lebih tahu, lebih mengerti aturan hukum. Pak pengacara yang lebih tahu aturan hukumnya seperti apa. Kan begitu. Kalau memang salinan putusan hari ini kami dapat, hari ini kami keluarkan. Tidak jadi soal kok. Iya, salinan putus amar Tidak jadi putusan soal. juga tunggu. Kami hanya butuh dasar untuk kami melakukan Kita eksekusi. kasih masuk orang di dalam, ada Pak, dong kasih masuk dong, saya tidak ada dasar. dasar. Dasarnya di apa? Kok jelas-jelas Pak dong diputus tidak, dia tidak salah kok. Silakan ngomong. Jadi ini memang Selesai pertemuan, pihak keluarga akhirnya mendapatkan salinan amar putusan untuk diberikan ke pihak Polsek Oebobo. Kuasa hukum pemohon Robertus Salu mengatakan sesuai perintah pengadilan maka harus segera dibebaskan karena jika tidak dikeluarkan maka sama dengan merampas hak warga. setelah awalnya dari pihak Kapolres itu kan minta untuk kemudian kita Siarkan Pak. hadirkan putusan, katakan putusan. Ada apa? Begitu Ada putusan apa kita sih, sudah Dek? dapat Kami dari tidak di- Polres, dari Membahas. Polsek sendiri belum mau mengeksekusi putusan dengan alasan bahwa mereka juga harus pengadilan dan antar putusan ke Polsek. Nah itu yang kemudian kita miskomunikasi itu. Saya bilang ini Ada suatu saja. keliruan Ada saja. karena Benar.
perintah pengadilan itu adalah segera. Sehingga ketika putusan kita sudah pegang, maka dengan sendirinya harus melakukan eksekusi terhadap perintah putusan pengadilan. Karena kalau kemudian tidak lakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan, ini merupakan perampasan terhadap hak kemerdekaan orang. Jadi ini kemudian kalau kemudian kita biarkan begini, ini kemudian timbul konflik. Sehingga kemudian saya setelah berkoordinasi, Ibu Kapolres juga sudah nyatakan bahwa segera mereka proses untuk keluarkan hari ini juga, jam ini juga. Ya. Sementara itu Kapolsek Oibobo, AKP Magdalena Golumere ketika dikonfirmasi meminta agar media mewawancarai Kapolres Kupang Kota. Lewat seorang petugas, Kapolsek mengatakan semua hasil telah dilaporkan pada Kapolres Kupang Kota. Pemohon pemenang pra-peradilan terhadap Polsek Oibobo akhirnya dibebaskan dari tahanan Polsek Oibobo pukul 8:30 malam. Setelah surat putusan pengadilan di paraf Kapolres Kupang Kota. Dolf, AFB TV melaporkan.